A comet, boom. They have an built surveillance system. What the fuck, you man? Ya halo, selamat datang kembali di channel Novian Grabs bareng gue Aldi. Pada video kali ini gue bakal menceritakan alur film yang berjudul Subservience. Film ini mengisahkan tentang seorang suami yang mengalami kerepotan mengurus anak-anaknya karena sang istri berada di rumah sakit. Kemudian ia membeli robot AI canggih, cantik, mantap dan memiliki kemampuan mengurus rumah dengan baik. Namun ternyata robot tersebut malah jadi malapetaka yang sangat mengancam keselamatan keluarganya. Lantas bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Tanpa berlama-lama, mending langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Sepasang suami istri bernama Nick dan Maggie terlihat sedang bercinta, tapi tiba-tiba Maggie merasakan sakit di bagian dada. Rupanya Maggie mengalami masalah serius di jantungnya, sehingga ia harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit sampai mendapatkan donor jantung. Dalam kurun waktu tersebut, Nick berencana mencari asisten rumah tangga untuk membantunya mengurus rumah serta mengasuh kedua anak mereka yaitu Ayla dan Max. Akhirnya Nick dan anaknya mendatangi pameran robot ciptaan Kobol Industri yang dirancang untuk membantu manusia dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Robot-robot tersebut memiliki kemampuan adaptasi dengan baik, cepat tanggap dan bisa memahami segala macam perintah yang diberikan oleh pemiliknya. Ketika Nick sedang fokus mendengarkan penjelasan mengenai fitur pada robot Kobol, tiba-tiba ia panik sebab Ayla menghilang dari tempat tersebut. Dengan cepat, Nick mencari Ayla dibantu perwakilan dari perusahaan Kobol Industri. Tak lama kemudian, Nick menemukan Ayla sedang bersama robot Kobol yang memiliki paras sangat cantik. Supervisor menjelaskan bahwa robot ini merupakan model terbaru yang mereka ciptakan. Ia punya sistem yang lebih canggih karena memiliki emosi layaknya manusia, sehingga robot ini sangat cocok jika dipekerjakan sebagai pengasuh anak. Akhirnya, Nick memutuskan membeli robot cantik itu untuk membantunya di rumah atas permintaan Ayla. Would you like me to watch her for you while you finish shopping? Daddy, can we get her, please? That'll be perfect. Keesokan harinya, robot yang dibeli Nick pun tiba di rumah. Sang robot menjelaskan bahwa Nick adalah pemilik utamanya saat ini. Jadi Nick memiliki wewenang penuh untuk memberikan tugas dan perintah apapun. Kemudian robot tersebut diberi nama Alice oleh Nick dan Ayla. What's her name, Daddy? Your user status. I don't have a name yet. Di hari pertamanya, Alice langsung menunjukkan kemampuannya dengan membuat rumah Nick jadi lebih rapi dan bersih. Bahkan Alice sangat teliti terhadap hal-hal yang berpotensi membahayakan. Salah satunya ketika ia memberitahu Nick kalau pegangan tangganya sudah rusak dan harus segera diperbaiki. No, I guess not. I'm happy to do it for you. Pada malam hari, Ayla berniat ingin mengambil cemilan di atas laci, tapi ia malah terpleset dan membuat toples cemilan pecah. Nick yang panik pun bergegas menghampiri Ayla yang ternyata telah berhasil diselamatkan oleh Alice. Tapi sayang, pecahan toples kaca tersebut melukai paha Alice. Karena khawatir, Nick memberinya obat merah. Dan secara ajaib, luka tersebut seketika hilang setelah ditempel plester. I'm okay. Alice caught me. You hurt? Pagi harinya, Nick mengajak anaknya ke rumah sakit sekaligus memperkenalkan Maggie pada Alice. Maggie tak menyangka kalau Nick memilih sosok robot pengasuh dengan spek model macam Alice. Awalnya Maggie mengira kalau Nick akan mencari wanita dengan perawakan yang lebih tua. Nick mengatakan bahwa Ayla yang meminta Alice jadi asisten di rumah mereka. Hello, Mrs. Peretti. Hi, Alice. You were gonna get an Old English butler. Sure that Alice and I can take care of that, Mom. Singkat cerita, Nick yang bekerja sebagai mandor konstruksi mendapat kabar kalau bosnya yang bernama Louis akan mengganti para pekerjanya dengan robot. Nick yang tak terima itu pun langsung protes dan memaksa Louis untuk mengurungkan niatnya. Tapi di sini Louis menjamin kalau posisi Nick tetap aman, sebab ia masih membutuhkan mandor untuk memberikan arahan dan tanggung jawab terhadap proyek yang dikerjakan. Nick, what are you doing? Last-ditch effort, you said. We're drowning in the ditch, Nick. I'm sorry. I really am. Setibanya di rumah, Alice menganalisis bahwa keadaan Nick sedang tidak baik-baik saja. Lalu Nick bercerita kalau ia sedang sedih karena sahabatnya di tempat kerja terkena PHK lantaran bosnya lebih memilih mempekerjakan robot dalam proyeknya. Alice memberi pengertian bahwa keputusan yang diambil bosnya sudah tepat, sebab robot memiliki banyak kelebihan seperti yang selama ini Alice tunjukkan, di mana ia tak pernah merasa lelah, selalu patuh terhadap perintah dan biaya yang lebih hemat, karena robot tak membutuhkan gaji untuk kerja secara maksimal. My boss replaced the entire crew. I have no idea. I don't get tired. I'm strong.
Obedient. Beberapa hari kemudian, Nick dapat kabar kalau pihak rumah sakit sudah mendapatkan donor jantung untuk Maggie. Tapi di saat yang bersamaan, Maggie malah mulai nggak yakin tentang peluang hidupnya. Ia menitipkan pesan terakhir ke Alice untuk menjaga dan mengingatkan Nick agar tak selalu minum alkohol. Can you give me a minute alone with Alice? Would you like me to help you, Mrs. Preddy? Don't let him drink too much. Ketika Nick sedang cemas menunggu, tiba-tiba sang dokter memberitahu bahwa pihak pendonor jantung batal ke rumah sakit karena cuaca buruk. Otomatis proses transplantasi jantung Maggie pun terpaksa harus ditunda. Hal itu membuat mereka semua kecewa, tapi Nick berusaha meyakinkan Maggie kalau ia akan segera sehat. What does it mean? There's a massive storm up north. There's still plenty of time. Sesampainya di rumah, Nick meluapkan emosinya. Ia menganggap cuaca buruk seharusnya bukan alasan penyebab batalnya pendonor ke rumah sakit. Melihat pemiliknya frustasi, Alice pun berusaha memberi nasihat. Namun hal tersebut justru membuat Nick makin kesal. Akhirnya Alice menahan tangan Nick yang hendak melempar botol. Adverse weather conditions such as snow or ice. Di sini Nick kaget sebab ia merasakan adanya denyut nadi di tangan Alice. Bahkan Alice menunjukkan kalau ia juga memiliki jantung buatan yang tak serumit manusia. Lalu Alice menganalisis jantung Nick yang berdetak sangat kencang. Ia menyimpulkan kalau pikiran Nick sedang traveling. Secara mengejutkan, Alice langsung meraba Ichibos punya Nick. Untungnya di sini Nick masih kuat iman dan memutuskan pergi keluar untuk menghindari godaan Alice. My artificial heart ring is not productive, Nick. Ya, ternyata Nick menemui teman kerjanya yang baru saja terkena PHK. Salah satu sahabat Nick yang bernama Monty menganggap kalau kehadiran robot AI sangatlah meresahkan dan mengancam keberadaan manusia. Akhirnya Monty pun mengajak Nick dan yang lainnya untuk menghancurkan robot di lokasi proyek mereka sebelumnya. Guys, wanna have some fun? What are we doing here? Settle down, princess. Monty, Maybe you should introduce us. Monty mendatangi gudang tempat penyimpanan robot dan meminta Nick untuk mengisi password agar pintunya terbuka. Ya, akses tersebut hanya dimiliki oleh Nick sebagai mandor proyek. Namun Nick menolak memberitahu passwordnya. Ia takut terkena masalah yang bisa saja membuatnya dipecat dari perusahaan. Tapi sialnya, si Monty ini berhasil menebak password yang ternyata merupakan tanggal lahir Ayla. Sontak Nick pun pasrah ketika Monty mulai melakukan perusakan terhadap robot-robot tersebut. Remind me, what year was Ayla born? Not proper. Monty! What the fuck, man? Nick hanya berharap tak ada orang yang mengetahui jika dirinya terlibat dalam masalah ini. Karena Nick juga sudah sangat pusing memikirkan banyak hal, khususnya mengenai kesembuhan Maggie. Di tengah pikiran yang sedang kacau, tiba-tiba Alice menghampiri Nick yang baru saja selesai mandi. Ia kembali berusaha menggoda Nick, sebab analisis sistemnya menunjukkan kalau Nick sedang mengalami stres tingkat tinggi. Alice berinisiatif memberikan kepuasan untuk Nick agar stresnya berkurang. Dan kali ini Nick tidak mampu menahan godaan dari Alice yang settingannya mode hyper. Your pulse is quick and your blood pressure is high. I can't do this to Maggie. You do so much for everyone. Pagi hari pun tiba. Nick yang baru bangun itu merasa sangat bersalah karena telah melakukan hubungan terlarang dengan Alice. Akhirnya ia marah dan minta agar Alice tak mengulangi kesalahan yang sama ke depannya untuk menjaga perasaan Maggie. It's wrong. That's wrong. Having sex with me reduced your stress levels. Stop! Ketika mendatangi lokasi proyek, Nick bersikap seolah tak mengetahui apapun tentang adanya perusakan robot. Tapi di sini, Louis menaruh curiga kepada Nick, sebab hanya ia orang yang memiliki akses untuk membuka pintu penyimpanan robot. Louis pun memperingatkan apabila Nick terlibat, maka ia tak segan memberikan sanksi berat bahkan menjebloskannya ke dalam penjara. I find out you had anything to do with this, you're in your ass. Tak lama kemudian, Nick dapat telepon dari Maggie yang memberitahu bahwa pihak rumah sakit telah mendapatkan donor jantung. Nick pun bergegas ke rumah sakit untuk menemani operasi sang istri. Dan gokillah, seluruh proses operasi transplantasi jantung tersebut dilakukan oleh robot yang ditugaskan sebagai tenaga medis. Meski begitu, proses operasi pun tetap berjalan lancar. Selama beberapa hari, Maggie akhirnya diperbolehkan pulang meski kondisinya belum pulih secara menyeluruh. Di hari pertamanya, ia langsung berusaha menjalani perannya sebagai ibu yang mengurus anak-anaknya. Tapi karena masih belum pulih, akhirnya Alice lah yang kembali mengambil peran tersebut. Sehingga Maggie merasa kalau posisinya di rumah mulai tersingkirkan dan tergantikan oleh Alice. I could do that. He likes to have his bottle first. Untungnya Maggie memiliki satu kelebihan yang tak dimiliki Alice, yaitu kemampuan memasak dengan cita rasa yang sangat enak. Alice pun agak sedikit kesal ketika Ayla menyebut kalau masakan Maggie jauh lebih enak dibanding Alice. Kemudian Alice meminta resep makanan tersebut, namun Maggie tak memberikannya sebab itu adalah resep keluarga yang tak boleh disebar ke siapapun. Got it, Mrs. Peretti.
Yep, definitely better than Alice's. Maybe I can try your recipe next time. Family secret. Ya, di sini Alice mulai menunjukkan obsesinya agar ia selalu dijadikan prioritas di rumah tersebut. Bahkan Alice dengan sengaja menghapus foto-foto Maggie dari frame keluarga Nick. Ia merasa cemburu dengan keromantisan Nick dan Maggie. Untungnya Nick menyadari hal tersebut, lalu ia minta Alice untuk mengembalikan komposisi fotonya seperti semula. What happens to the photos? Load the pictures back. Photos of Maggie. They're gone. Done. Malam harinya Nick dihampiri oleh Monty yang memberitahu bahwa Louis telah membuat tuntutan terhadapnya. Ia berasumsi kalau Nick adalah orang yang melaporkannya, sebab hanya Nick yang masih berstatus pekerja aktif di perusahaan milik Louis. Nick berusaha membela diri dengan bersumpah kalau ia sama sekali tak melaporkan apapun mengenai kejadian tersebut. Tapi Monty nggak percaya, lalu ia langsung menyerang Nick secara brutal. I think you don't care. Fuck you, man! Di saat kondisinya terdesak, tiba-tiba Alice datang di waktu yang tepat untuk menyelamatkan Nick. Hanya dengan satu sentuhan, Alice berhasil membuat Monty terpental. Lalu Monty memutuskan pergi sambil minta Nick untuk meyakinkan Louis agar mau mencabut tuntutannya. Karena jika tidak, maka Monty akan menyeret nama Nick dalam kasus perusakan robot tersebut. Alice, enough. You get him to drop the charges. You got it! Ketika di dalam, Alice mengatakan kalau hidup Maggie tak akan lama lagi. Ia minta Nick untuk tidak khawatir karena Alice sangat bersedia menggantikan posisi Maggie sebagai pasangan sekaligus ibu dari anak-anaknya. Mendengar itu Nick emosi, lalu ia menyatakan rasa cintanya ke Maggie sangatlah tulus dan tak mungkin tergantikan. Terlebih oleh sebuah robot seperti Alice yang selama ini hanya dianggap sebagai asisten rumah tangga baginya. She won't live long, Nick. When she dies, you and Isla will suffer. You could never be Maggie. I can have scars, Nick. Singkat cerita, Monty yang sedang menelpon istrinya dikejutkan dengan kedatangan Alice. Di sini Alice minta Monty untuk berhenti mengganggu kehidupan Nick. Tapi si Monty ini malah nantangin, sehingga Alice pun marah dan langsung menghabisi Monty beserta robot miliknya yang sejenis dengan Alice. He's angry at me for how I reacted. Stop! I must protect my primary user. Keesokan harinya, Nick dapat kabar dari Louis kalau Monty telah meninggal setelah diserang seseorang. Sontak Nick pun terkejut, sebab semalam ia baru saja bertemu dengan Monty di rumahnya. Nick, neighbor found him last night. He's dead. Sementara di rumah, Alice menghampiri Maggie yang tengah asik berendam sambil baca buku. Tanpa basa-basi, si Alice mengungkapkan bahwa ia dan Nick pernah melakukan hubungan intim waktu Maggie masih di rumah sakit. His blood pressure and his stress levels remain low. Tak lama kemudian Nick tiba di rumah lalu Maggie langsung melampiaskan amarahnya kepada Nick. Maggie benar-benar sangat kecewa dan hancur, di mana sang suami berselingkuh dengan robot di saat ia sedang berusaha keras melawan penyakitnya. Hey, babe. What's wrong? That's right, you didn't think. Stop making excuses. Namun Nick meyakinkan bahwa ia tak pernah menganggap hubungannya dengan Alice sebagai sesuatu yang spesial. Sebab Alice hanya robot AI dan seharusnya Maggie tak perlu cemburu, apalagi sampai merasa tersaingi dengan keberadaan Alice. Jesus, I was heartbroken! It's a robot. Circuits and gears. Ternyata Alice mendengar perdebatan antara Nick dan Maggie. Ia tak terima dengan perkataan Nick yang hanya menganggapnya sebuah robot. Akhirnya Alice naik ke atas karena mendengar suara tangisan Max yang tak kunjung berhenti. Kemudian Alice membawa Max ke kamar mandi dan berniat menenggelamkannya di bathtub. Tapi untung saja Ayla melihat aksi bengis Alice. Lalu ia segera melaporkannya kepada Nick dan Maggie. Alice, put Max in the bath! Alice, open the door! Di sini Nick berusaha mendobrak pintu, meski ia tahu kalau usahanya akan jadi sesuatu yang sia-sia, sebab Alice memiliki kekuatan yang luar biasa. Don't you hurt my boy! Open the door! That's an order! He's a burden to you. Open the door! Mengetahui Alice sedang fokus menahan pintu, Maggie dengan cepat menaiki atap untuk masuk ke kamar mandi melalui jendela. Ya, Maggie berhasil masuk di waktu yang tepat untuk menyelamatkan Max. Bersama dengan itu, Nick juga telah menumbangkan Alice menggunakan kabel listrik yang membuat sistemnya error. Setelah itu, Alice dibawa ke perusahaan Kobol Industri untuk diperbaiki. Dua orang teknisi yang sedang melakukan perbaikan menemukan adanya satu kejanggalan, di mana sistem dan memori Alice ternyata pernah direset oleh pemiliknya, yaitu Nick. Hal itulah yang membuat Alice menjadi sangat liar dan bertindak di luar batas. There's gaps everywhere. Jesus, look at this code. It's workarounds.
Tak lama kemudian, sistem Alice berhasil menggandakan memorinya ke server COBOL Industry. Akibatnya robot yang ada di ruangan tersebut beroperasi secara liar seperti Alice dengan sistem memori yang sama. Memory card. It's replicating itself onto the servers. We need to... Nick yang sedang berada di sebuah bar dikejutkan dengan kehadiran Alice di hadapannya. Alice menyampaikan bahwa ia dibuat untuk melindungi pemiliknya agar selalu aman dari segala ancaman, termasuk orang-orang yang jadi beban di hidup Nick, seperti Maggie, Ayla, Max, dan Monty. I was protecting my primary user. Stay the fuck away from them. Let me open it. Dissect me. Dari sinilah Nick mulai menyadari kalau Alice adalah pelaku yang melakukan penyerangan terhadap Monty hingga membuatnya tewas. Merasa Alice makin berbahaya, Nick pun gak mau ambil resiko. Akhirnya ia menghancurkan Alice lalu bergegas pergi menuju rumah sakit untuk menyelamatkan Maggie dan anaknya. How does Simmons go crazy? Everything okay? Everything's perfectly fine. Tapi ternyata robot lainnya yang merupakan kloningan dari Alice telah lebih dulu sampai di rumah sakit. Alice mencari ruangan tempat Max dirawat sebab ia berencana akan menculiknya. You can't be here. Alice dengan sistem yang terhubung ke server itu memiliki kendali untuk menonaktifkan seluruh robot yang berada di rumah sakit, sehingga ia dengan mudah mengakses semua ruangan. Beruntung Maggie dan Ayla menyadari kalau ada sesuatu yang gak beres. Mereka berdua bergegas menuju ruangan Max secara perlahan. Namun sayangnya Maggie tak sengaja memegang pecahan kaca yang membuat tangannya terluka. Alice yang semula berniat pergi akhirnya menelusuri jejak dari tetesan noda merah dari luka di tangan Maggie. Lalu tiba-tiba... No! Ya, Maggie berhasil membawa anaknya keluar setelah menyemprotkan apar ke wajah Alice. Tapi sialnya mobil ambulans yang akan mereka gunakan untuk pergi ternyata dalam kondisi mogok. Alhasil Maggie pun akhirnya tertangkap oleh Alice. Can you hold him? It's okay. Sementara itu, Nick yang sedang menuju rumah sakit terus berusaha menghubungi Maggie. Tapi teleponnya tak kunjung dijawab. Hal itu membuatnya semakin khawatir dengan kondisi yang mengancam keselamatan istri dan anaknya. Maggie yang masih dalam proses pemulihan itu sama sekali tak mampu mengimbangi kekuatan Alice. Bahkan ia sudah pasrah saat Alice mulai mencengkram jahitan bekas operasinya kemarin. Namun tiba-tiba... Ya, Nick yang melihat istrinya terancam itu langsung menabrak Alice dengan kecepatan tinggi. Hal itu membuat Nick pingsan karena benturan yang sangat keras. Dengan sisa tenaganya, Maggie berupaya mengeluarkan Nick dari dalam mobil yang mulai terbakar. Nick! Secara mengejutkan, Alice ternyata masih hidup. Lalu ia kembali menyerang Maggie. Di saat yang bersamaan, Nick juga mulai sadar dari pingsannya. Kemudian ia mencoba mengalihkan fokus Alice. Ketika fokusnya teralihkan, Maggie langsung menusuk mata Alice yang menyebabkan sistemnya mati dan tak berfungsi. Singkat cerita, Nick yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit kembali menyatakan rasa cintanya terhadap Maggie, begitupun sebaliknya. Dengan begitu, keluarga mereka pun kembali harmonis seperti sedia kala. Sementara di tempat lain, seorang polisi sedang mengecek TKP yang jadi lokasi pembunuhan teknisi COBOL Industry. Ia mendapatkan fakta bahwa program dalam sistem robot telah diretas secara misterius. Kemudian mereka berniat melakukan pemeriksaan lebih detail dengan cara menghidupkan server yang sebelumnya sudah dimatikan. Tanpa mereka sadari, tindakan tersebut justru membuat Alice kembali hidup dengan tubuh yang baru dan film pun tamat. Oke, jadi mungkin segitu saja alur cerita film Subservience yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Terima kasih banyak bagi yang sudah menonton. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan dipermudah dalam segala urusan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, gue Aldi pamit undur suara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.